kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Tapi sekali lagi dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan hal itu, sebab saya sudah alhamdulillah lebih kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Jauhkan hak anak saya, sebab tidak ada istilah mantan anak. Ya setelah dia mengeluarkan buku itu kan, setelah roadshow mengatakan anaknya 11 orang. Sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar sayang anak kan, kalau memang dia mau niat expose anak dia yang 11, dia cari dulu anaknya yang satu ini untuk mengikhlaskan, saya akan menceritakan anak saya yang 11. Gitu kan seharusnya. Tapi kalau tidak ingin terjadi masalah. Saya ingin mengklarifikasi yang dia mengatakan saya meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Pada usia anak umur 3 tahun. 3 tahun. Langsung lost kontak begitu atau iya, lost kontak, memang saya tidak bisa hubungin dia. Itu sebenarnya di situ ceritanya. Makanya saya akhirnya mengajukan perceraian. Sama sekali enggak. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya, itu saja. Itu masalah materi jauh lah, saya nggak memikirkan. Ya karena tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada saya. Ditelantarkan. Iya betul, iya. Berarti penelantaran itu sejak awal nikah sampai setelah punya perceraian. Iya. Saya pikir sudah ada anak mungkin dia berubah, ternyata tidak. Alasannya kenapa, Bu? Ya saya tidak tahu. Dia kan selalu merasa sibuk. Tapi posisi cerai pada saat ibu melahirkan. Belum. Kan saya cerai setelah anak usia 3. Dia tahunya ketika ayahnya masuk TV. Iya. Ketika dia kelas 6 SD. Itu baru tahu itu ayahnya. Yang memberitahu? Yang memberitahu dari saya beritahu. Ditanya-tanya ya, iya. bapaknya gitu ya. Perasaan seorang ayah gimana ya? Kan sejak dari lahir anak gitu ya. Tidak pasti bertanya tahu, bapaknya tidak siapa tahu gitu. wajah ayahnya kan. Setelah besar dan teman-temannya juga nanyain bapakku siapa sih. Kan aja waktu yang anak saya pondokkan di Subang dia datang. Si Atta. Artinya Atta tahu kalau dia punya adik sambung. Ya, mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya. Kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain, ya dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin, bahwa saya meninggalkan ayahnya ketika jatuh miskin. Itu juga yang disampaikan Atta ke adiknya. Coba mempengaruhi pemikiran adiknya. Iya. Artinya membela orang tuanya, membela Kenyataan bapaknya. tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Lana itu seperti anak-anak yang lain karena dia mempunyai hak yang sama. Apalagi dia anak perempuan, tanggung jawab itu sampai dia berkeluarga nanti. Sebenarnya seperti itu kalau kamu paham agama. Itu. Ya, harapannya ya ini anak ingin diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain. Iya, begitu saja. Artinya proses hukum ini kita masih menunggu ruang islah. Kita adakan islah karena ini antara urusan anak dengan ayah ini seperti yang kalian kita sampaikan, ini urusannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Satu firman Allah ingin kami sampaikan dalam forum ini bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu tidak hanya urusan di dunia. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya di sini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tersadarkan dengan ayat Al-Qur'an yang kami sampaikan barusan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.